Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pemi Senja Maulana SPD, Guru Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 1 Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Sekaligus mahasiswa PPGBK dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya telah melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring dengan nomor daftar ujian 20 21 50 1166. Ujian kinerja saya berupa kegiatan layanan bimbingan kelompok berjudul Strategi Jitu Belajar Efektif sesuai dengan gaya belajarku yang diberikan kepada kelas 10 di SMA Negeri 1 Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Berikut video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Memang dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita itu dituntut selalu sehat. Dan yang terpenting adalah kita menjaga protokolnya. Tadi semua sudah cuci tangan? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah cuci tangan. Baik, Bapak lanjutkan ya. Bapak minta salah seorang di antara kalian ini memimpin doa untuk mengawal kegiatan bimbingan kelompok kita ini. Siapa yang bersedia? Silakan hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa di dalam hati dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih hari ini sudah memimpin doa kita hari ini. Mudah-mudahan kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Bapak ucapkan selamat datang dalam layanan bimbingan kelompok hari ini. Juga Bapak ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena kalian telah hadir tepat waktu ya. Bapak lanjutkan lagi ya. Ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum pernah. Diana sudah? Nah, coba Diana jelaskan ke teman-temannya, barangkali ini bisa menjadi gambaran teman-temannya terkait dengan kegiatan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu bimbingan dilakukan secara berkelompok dan membahas suatu topik secara bersama dan berkelompok. Betul, betul banget. Jadi, bimbingan kelompok adalah satu kegiatan yang ada di dalam bimbingan konseling, dan di dalamnya kita akan membahas satu tema atau satu topik bahasan dengan pelaksanaannya berkelompok. Nah, di sini saya berperan sebagai pemimpin kelompok dan kalian semuanya adalah anggota kelompok. Adapun bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah strategi jitu belajar efektif sesuai dengan tipe gaya belajar. Setelah kalian melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok hari ini, Bapak harapkan bahwa kalian akan mampu menganalisis karakteristik atau ciri-ciri setiap gaya belajar. Yang kedua, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi gaya belajar yang sesuai dan atau yang dominan pada diri kalian. Yang ketiga, kalian juga diharapkan mampu memprediksi strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Dan yang keempat, kalian diharapkan mampu mengelola strategi belajar tersebut. Sehingga kegiatan bimbingan kelompok hari ini itu saya berharap bahwa kalian mampu merancang strategi belajar yang efektif sesuai dengan tipe gaya belajar kalian. Sampai sejauh ini kalian paham? Paham ya? Kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini adalah model pembelajaran yang berbasis project based learning. Nah,
di sini tentu saja diawali untuk penggalian informasi ini adalah diskusi kelompok dan paparan. Nanti setelah kalian terkumpul datanya dari diskusi kelompok kita hari ini, kalian akan diminta membuat proyek dengan tahapan yang pertama adalah mendesain rencananya, yang kedua nanti ada tahapan penjadwalan, kemudian yang ketiga ada tahapan monitoring yang akan saya lakukan, dan yang keempat ada tahapan pengujian hasil atau presentasi. Jadi setelahnya di sesi akhir kita akan ada kesimpulan dan refleksi sekaligus ada activity dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini adalah 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran. Oke, Bapak lanjutkan lagi. Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok kita hari ini ada beberapa hal yang harus kita sepakati. Yakni yang pertama adanya asas kenormatifan. Kalian berdiskusi itu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua adanya asas keterbukaan. Setelah kalian misalnya merefleksikan terhadap diri, ternyata ada yang bisa saya gali, ada yang bisa saya ceritakan terkait dengan informasi pribadi, maka silakan dibuka selebar-lebarnya karena kita punya asas keterbukaan. Dan yang ketiga adanya asas kerahasiaan. Apa yang tadi dibuka, apa yang tadi dijelaskan itu keep di sini saja. Setelah kalian mengikuti kegiatan bimbingan ini, kalian keluar, tidak ada lagi kita bahasan-bahasan atau kita memberikan informasi yang diberikan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kepada orang-orang. Sepakat semuanya? Sepakat. Baik, supaya kita lebih ini ya, lebih enak nih, lebih enjoy nih, Bapak minta kita perkenalan dulu. Oke? Ini perkenalannya Bapak contohkan. Misalnya ya, ini dimulai dari Bapak. Nama Bapak adalah Pemi Senja Maulana. Kalian boleh panggil Bapak Pak Pemi. Nah, kalian nanti silahkan perkenalan dari sebelah kanan Bapak. Memberikan nama lengkap, kemudian nama panggilan dan asal kelas. Oke? Siap? Sambil berdiri silahkan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Dewi Sajati. Saya biasa dipanggil Dewi. Saya berasal dari kelas 10 IPA 4. Hai Dewi, kalau ada yang perkenalan, hai Dewi ya, hai ini ya namanya ya. Dilanjut. Perkenalkan, nama saya Alena Masyaria dari kelas biasa dipanggil Alen dari kelas 10 IPS 1. Hai Alen. Dilanjut. Perkenalkan, nama saya Amanda Febrianti, sering dipanggil Amel. Saya dari kelas 10 IPA 4. Hai Amel. Hai. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Putri, biasa dipanggil Diana, saya di kelas 10 IPA 3. Hai Diana. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Cindy Febrianti Putri, biasa dipanggil Cindy dari kelas 10 IPA 1. Hai Cindy. Dilanjut lagi. Hai Laras. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Arini Primawada, biasa dipanggil Arini, saya dari kelas 10 IPA 1. Hai Arini. Oke. Ini semuanya dari beda-beda kelas ya. Jadi kalian udah saling kenal. Minimal karena kondisi pandemi kita nggak pernah ketemu, sekarang karena ketemu jadi kalian bisa saling kenal ya. Iya. Oke. Itu perkenalan sekaligus saya mengecek kehadiran. Ternyata 8 orang yang saya minta untuk hadir, alhamdulillah semuanya hadir. Baik. Bapak mau tanya dulu. Ada yang sudah tahu kan gaya belajar itu seperti apa? Gaya belajar adalah cara yang diterapkan setiap individu untuk melihat informasi dengan lebih mudah. Boleh. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih Dewi sudah memberikan persepsi. Kalau kayak gini bisa disebut gaya belajar nggak kira-kira? Itu gaya belajar. Gaya belajar. Atau kayak gini disebut gaya belajar nggak kira-kira? Bukan. Hah? Bukan ya? Bukan. Insya Allah nanti kita akan bisa lebih bahas lebih dalam lagi.
setelah kita main game dulu ya. Main game dulu ya. Oke. Semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu. Misalnya saya bilang, gajah itu besar. Besarnya gini, gitu ya. Besar. Kemudian semut itu? Semut itu gini. Semut itu kecil. Kecilnya muternya sedikit. Kecil. Kemudian ular itu? Ular itu? Panjang. Cacing itu? Pendek. Ulang lagi. Ular itu? Cacing itu? Oke, kita tes. Gajah itu? Ular itu? Cacing itu? Semut itu? Gampang, kalau itu masih gampang. Sekarang diubah gerakannya. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Ular itu panjang. Terus cacing itu pendek. Bisa ya? Kita coba dulu. Gajah itu? Ulangi lagi. Gajah itu? Semut itu? Ulangi lagi ya. Semut itu kecil. Cacing itu? Belum fokus. Ulangi lagi. Semuanya fokus dulu. Siap. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Ular itu panjang. Cacing itu pendek. Oke, balik tangan semuanya. Oke, bagus. Semuanya udah mulai fokus. Kalian udah siap untuk masuk ke materi kita hari ini? Oke. Siap ya? Berarti ya. Tadi apa yang dibicarakan oleh Dewi sudah menjadi gambaran dari gaya belajar. Nah, ini juga Bapak mau memberikan penguatan. Gaya belajar itu adalah cara kalian, cara Bapak juga, cara setiap orang menyerap informasi, bisa menyerap pelajaran, bisa menyerap apapun itu melalui 3 hal. Kalau kata Bobby Porter, ada visual, ada auditorial, ada kinestetik yang cenderung memberikan kemudahan kita untuk bisa memahami sesuatu, memahami informasi tersebut, memahami pelajaran tersebut. Itu gaya belajar. Kalau yang tadi yang orang selfie, itu gaya belajar bukan? Bukan ya. Kalau itu mau orang lagi berdaya pada saat belajar. Ya. Oke, Bapak lanjutkan lagi. Pernah nggak sih kalian merasakan seperti ini? Kita udah sering baca buku berkali-kali bahkan, tapi tetap aja nggak pernah apa informasinya. Pernah? Ada yang bisa share? Boleh? Aku tuh sering baca buku pelajaran. Tapi kalau aku belajar bahasa Inggris yang aku udah latih berkali-kali dan aku baca berkali-kali itu tetap nggak bisa. Nggak bisa ilmunya itu loh, kayak susah banget buat aku serap, kayak tentuin kata-katanya itu susah kalau bahasa Inggris. Jadi ya itu susah banget. Kalau baca buku bahasa Inggris susah banget ya. Kita lanjutkan lagi. Kadang-kadang nih ada juga nggak yang seperti ini. Kita udah dengar penjelasan dari guru, kita udah dengar perhatiin dengan seksama gitu. Ketika guru menjelaskan, tapi tetap aja materi itu nggak nyangkut di otak kita. Pernah nggak kayak gitu? Kamu nggak? Ada yang pernah? Pernah nggak? Gimana di? Pernahnya di? Ceritakan di? Terus kan yang itu pasti kan angka 2 kan 2,2 22 kan 2 tambah 2 tapi itu 2 tambah 2 gitu. Iya, jadi kadang-kadang gitu ya dijelasin tapi kita nggak nyambung malah jadi salah gitu ya. Oke, bagus. Jadi kalian sudah berada pada
profesi ini sebenarnya. Kalian sudah tahu dan sudah sadar bahwa ini tuh menjadi sebuah kelemahan. Nah, kata Bobby Porter ini, kalau orang sudah sangat akrab dengan gaya belajar sendiri, maka kondisi yang tadi itu gak akan terjadi sih. Gak akan mungkin terjadi karena kita akan bisa lebih mudah memahami setiap informasi, ya. Nah, untuk bisa lebih tahu terkait dengan gaya belajar yang kalian miliki, silakan diisi dulu tes ini. Kemudian ke belakang ini. Nanti kita akan bersama-sama mengidentifikasi gaya belajar yang kalian miliki. Silakan diisi semuanya. Bapak kasih waktu 5 menit cukup? Cukup ya? Silakan diisi dulu. Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai semua, itu silakan dipegang dulu sama kalian. Nanti kita akan identifikasi bareng-bareng ya. Baik, Bapak lanjutkan lagi ke materi. Nah, untuk bisa kalian mengidentifikasi gaya belajar masing-masing, silakan tonton video berikut ini ya. Baik, dari tampilan video ini apa yang bisa kalian ambil kira-kira? Tahu ciri-cirinya, ciri-ciri gaya belajar visual itu gimana, ciri-cirinya sama Sama kinestetik. Ada lagi? jadi tahu cara belajar kita gimana itu. Ada lagi yang lain? Tips belajar dengan itu gaya. Oh, betul. Dari video ini tuh muncul ya tips belajarnya ya. Ya, monggo semuanya. Ini bener ya semuanya ya. Dari tampilan tadi itu kita bisa tahu nih. Yang pertama jenis-jenis gaya belajar. Kemudian kita tahu juga karakteristiknya ya, gambaran-gambarannya. Orang kalau punya gaya belajar visual tadi kata video ini ciri-cirinya apa? Suka membaca, terus biasanya dia itu tulisannya bagus. Terus dia itu apa? Suka meng-highlight atau membuat apa itu ya highlight itu? Apa? Garis yang paling penting. Kalau yang kinestetik dicontohin dari ini apa? Dari video tadi apa? Orangnya kayak gimana? Suka olahraga. Gak mau diam. Tulisannya jelek. Iya. Bagus. Kalau yang auditorial? Dengerin musik. Ya, kemana-mana dia pakai headset ya. Tuh. Nah, jadi kalian sudah tahu jenis dan karakteristik gaya belajar ya. Ada berapa tadi? Ada 3. Ada visual, ada auditorial, dan ada kinestetik. Nah, dari penjabaran tadi, kemudian tadi juga setelah ditunjukkan video, kemudian juga kalian setelah diskusi, kira-kira nih sebelum masuk strategi, tipe gaya belajarmu itu apa? Coba, kenapa kamu auditory? Karena saya lebih suka berbicara daripada mendengar. Saya lebih suka bercerita, terus sama saya lebih suka berbicara daripada mendengar. Ya, ada yang lain? Visual sama kinestetik. Visual sama kinestetik. Yang paling dominan tuh di kamu. Kenapa kamu bilang itu? Karena lebih mudah memahami sesuatu yang dilihat dan lebih Kayak praktek. Oke, bisa jadi nanti kita akan cek hasil tesnya. Ada yang lain yang mau berbicara? Ya? Lebih dominan ke auditori. Hah?
kinestetik. Kenapa mau merasa kamu kinestetik? Oke. Bisa jadi sih itu kinestetik. Coba kamu hitung jumlah A yang kamu silang dari soal 1 sampai 15, jumlahnya berapa? Yang silangnya A. Yang B jumlahnya berapa? Yang C jumlahnya berapa? Totalnya harus 15, dijumlahin semuanya benar nggak 15? A, B, C. Kalau sudah, coba yang paling banyak yang mana di antara kalian? Jom. 5, 5, 5, 5. A, B, C, A, B, C yang paling banyak. A, oke. Ada yang semuanya merata 5, 5, 5, 5. Yang A itu adalah gaya belajar visual. Jadi kalau yang A yang paling banyak, kamu bisa jadi kecenderungannya gaya belajarnya visual. Yang B, auditory. Kamu kecenderungannya bisa jadi gaya belajarnya auditori. Kalau yang C, kinestetik. Nah, karena kalian sudah bisa mengidentifikasi gaya belajar kalian masing-masing, sekarang saya tanya, kira-kira strategi yang tepat untuk kalian lakukan dalam belajar apa nih? Saya minta dari orang yang auditori dulu, visual dulu deh. Kalau misalnya visual, ada biasanya tulisannya bagusin, biar mudah, terus pakai spidol warna kayak Bikin catatan yang menarik dulu ya. Nah, terus dibaca-baca terus jadi Bagus. Iya, orang visual begitu, dia lebih peka terhadap sesuatu yang menarik gitu. Nah, dia biasanya nulisnya pakai berbagai warna tulisan. Kamu biasanya ngapain, Neng? Ismi? Harus mencoba enggak? Gitu ya. Tuh visual banget tuh biasanya. Ya, oke, lanjut lagi. Yang auditori, cum yang tadi auditori, dominan auditori. Caranya Spotify. Bagus. Oke, kalau yang kinestetik, cum yang kinestetik, yang cek. Gimana? Biasanya kamu di rumah ngapain aja? Jadi kayak misalnya kalau misalnya dulu masih kuliah terus makan yang gitu, ya suka sambil lagi sambil belajar gitu. Jadi kalau kita bangun ya sama, kalau bangun dulu Biasanya dia sambil ngulang-ngulang gitu ya. Itu benar kinestetik banget itu sebenarnya. Iya. Justru kadang-kadang nih orang kinestetik belum paham tentang materi saja ya. Tapi dia udah berani mencoba untuk melakukan itu. Orang kinestetik begitu. Jadi dia belum bisa mengoperasikan alat praktek biologi, tapi dia udah berani paling ke depan, paling pertama. Oh, saya belum praktek. Padahal dia belum tahu ilmunya. Lebih ke arah learning by doing. Oke, kalian berarti semuanya sudah paham strategi yang harus kalian buat. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembuatan project. Ya, kita akan membuat poster sederhana, clipping. Contohnya yang tempoh hari sudah saya berikan di dalam grup WhatsApp. Kalian sudah tahu. Sekarang kita bagi kelompok dulu terlebih dahulu ya. Kita bagi kelompok terlebih dahulu. Saya minta kalian berhitung dari 1 sampai 2, ya. Oke, paham ya? Oke, kita berhitung. Mulai. Oke, silakan mau berpindah, silakan. Yang kelompok 1 di sebelah kanan saya,
Yang kelompok 2 di sebelah kiri saya. Baik. Sebelum pengerjaan, Bapak akan berikan dulu panduan praktisnya. Perwakilan dari kalian silakan maju ke depan untuk mengambil perlengkapan yang sudah saya siapkan, ya. Kalian akan saya buat proposal sederhana dengan tema strategi dan gaya belajar. Pengerjaannya kurang lebih ini akan memakan waktu 20 menit. 20 menit. Kemudian contoh produknya kalian sudah ketahui, dan jangan lupa berikan nama kelompok kalian boleh di pojok, boleh di tengah, silakan. Kemudian kasih juga nama pelajaran kita hari ini, bimbingan apa sih? Dan tanggal pelaksanaannya 20 menit dimulai dari sekarang. Oh iya, satu lagi saya lupa menjelaskan. Untuk penilaian dari produk ini ada 3: kelengkapan informasi, estetika, dan presentasi. Ya. Silakan kelompok 1, kemudian kelompok 2 tolong didengarkan, terus dikritisi apa yang perlu diperbaiki dari produk yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan poster tentang strategi gaya belajar. Pertama, pengertian gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang digunakan setiap individu untuk menyerap informasi dengan mudah. Gaya belajar dibagi menjadi 3. Pertama, visual, 2 auditori, dan 3 gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual, karakteristik gaya belajar visual adalah 1. Rapi dan teratur, 2. Lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar, 3. Lebih suka membaca daripada dibacakan, 4. Berbicara dengan tempo yang cepat, 5. Membaca yang cepat dan tekun. Orang yang bergaya belajar visual berhubungan dengan suatu dari yang dilihat seperti bahasa tubuh atau ekspresi, engkau dunia, sekian. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kelompok 1 berikan penilaian kelompok 2 berikan penilaian kelompok 1. Aku juga penilaian semua. Iya, penilaian dari posternya bagus. Cuman sayangnya tuh biasa yang putih itu kerasa kayak itu apa ya? Mengganggu. Itu mungkin masih banyak ya. Lebih besar ya. Terus yang itu kelompok 2 itu ada yang hijau-hijau sama kotak. Oh, yang hijau itu kan kelompoknya. Iya. Kurang bagus. Tapi kerjanya bagus. Terus dari materinya juga lengkap. Terus asik. Tepuk tangan. Oke, silakan dulu. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Presentasi seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan poster sederhana tentang gaya belajar. Gaya belajar. Gaya belajar merupakan strategi setiap siswa untuk mendalami materi pelajaran di sekolah. Pentingnya
ketiga adalah gaya belajar visual, gaya belajar auditory, sama gaya belajar kinestetik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan. Kalau buat gambarnya udah bagus kok, penempatannya bagus, udah dipahami. Sama mungkin tulisannya kalau spidol lebih bagus. Ya baik, terima kasih. Terima kasih atas masukannya. Ada lagi yang dipresentasinya? Ada lagi. Oh, Oke. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan semuanya. Oke, baik. Bapak berikan masukan terhadap dua produk ini. Dua-duanya sudah sangat baik, sudah sangat oke. Bapak tidak hanya melihat dari estetikanya saja, jadi kelengkapan informasi, kemudian kedalaman informasi, dan juga hasil presentasinya. Oke, bagus. Saya akan berikan penguatan. Bener banget nih, dari yang tadi kamu jelaskan, sudah kamu berikan gambaran. Ini adalah strategi belajar orang visual. Membuat catatan yang menarik untuk dipelajari, kemudian membuat mind maps. Gunakan stabilo atau pewarna lain untuk memberikan efek highlight. Jadi penebalan-penebalan dalam bentuk paket, LKS. Ya, itu juga mempermudah untuk belajar visual. Kemudian yang auditorial, ini siapa yang jadi auditorial nih? Ya, silakan gunakan recorder atau perekam. Bisa merekam guru kamu, bisa merekam suara kamu. Kemudian ikut wawancara atau terlibat dalam kelompok diskusi seperti ini. Orang yang auditori itu paling senang gitu, karena dia bisa dapat masukan dari berbagai sumber. Ya. Kemudian memilih tempat yang nyaman dan terhindar dari polusi suara bising. Kemudian strategi belajar orang kinestetik apa nih? Yang pertama adalah belajar dengan objek media nyata yang merangsang pembelajaran. Mengunjungi tempat edukasi yang merangsang motivasi belajar. Seperti apa? Ada misalnya kafe edukasi atau museum dan lain-lain. Belajar melalui drama atau simulasi eksperimen konsep dalam praktikum. Nah, ini mulai nih, udah tahap akhir nih. Kita udah mulai mau mengakhiri kegiatan nih. Kira-kira ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan materi hari ini? Cium tangan, oke, siapa hari ini? Silakan hari ini. Saya menyimpulkan bahwa gaya belajar itu sangat penting untuk siswa-siswi agar bisa lebih optimal dalam belajar. Gaya belajar ada 3, yaitu visual dengan mementingkan gambar dan berfokus pada penglihatan. Yang kedua ada auditory. Gaya belajar ini biasanya lebih mementingkan suara dan berfokus pada pendengaran. Ketiga ada kinestetik. Gaya belajar ini biasanya melibatkan gerakan. Biasanya gaya belajar ini lebih sering melakukan eksperimen atau langsung berpraktik. Siapa lagi yang mau memberikan kesimpulan? Silakan. Alan, Boleh. strategi belajar adalah perencanaan pembelajaran peserta didik yang disesuaikan dengan gaya belajarnya masing-masing. Mungkin itu saja dari saya, dan terima kasih. Kira-kira nih setelah kalian dapat materi ini buat diri kalian, apa yang kalian rasakan? Saya bisa lebih mengoptimalkan gaya belajar saya bisa berdiskusi bersama teman-teman saya, dan saya bisa berpendapat seputar pemahaman saya dan mendapatkan informasi yang tidak saya ketahui sebelumnya. Ada lagi? Boleh. Ya, silakan. Berdiri dong. Kesannya menurut saya sangat menyenangkan dan berguna. Misalnya jadi lebih tahu apa yang belajar kita gitu, itu juga lebih mengerti strategi belajar. Terus tepuk tangan semuanya.
sangat aktif. Oke, semuanya aktif. Terima kasih sekali lagi pesan dan pesannya, kemudian refleksinya dan evaluasinya saya terima. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perbaikan. Ada lagi yang mau berbicara? Oke, ada ya. Bapak lanjutkan lagi. Silakan buka handphonenya. Handphonenya dibuka. Silakan di scan ya. Kemudian diselesaikan, semuanya wajib diisi. Sudah selesai semua ya? Oke. Ada beberapa hal yang harus saya berikan penguatan kepada kalian bahwa gaya belajar ini menjadi salah satu hal yang bisa dipertimbangkan dalam penyusunan strategi belajar. Layaknya seorang tentara, ketika dia mau berhasil menaklukkan musuhnya, maka dia harus buat strategi. Nah, sama dalam strategi belajar pun sama. Strategi belajar ini dibuat untuk bisa mencapai tujuan belajar kalian. Sama sampai hari ini saya juga masih terus menyusun strategi belajar saya. Saya juga masih terus menguatkan motivasi belajar saya sampai pada akhirnya tidak pernah lelah untuk yang namanya belajar. Saya masih senang dengan belajar. Baik. Apabila nanti ternyata dari hasil LKPD dan evaluasi yang sudah kalian tadi scan dan diselesaikan, ternyata ada yang masih belum bisa menyusun strategi belajarnya, atau sudah bisa menyusun tapi tidak bisa melaksanakan strateginya, nanti kita perlu akan ada pertemuan lanjutan, bisa berupa konseling kelompok atau konseling individual. Ya, kemudian untuk menutup kegiatan hari ini, saya minta salah seorang di antara kalian, ada yang bisa pimpin doa untuk kita semua? Silakan. Hari ini lagi. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa secara nanti dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih kepada hari ini yang telah memimpin doa untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillah seluruh kegiatan telah terlaksana dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah pengerjaan LKPD, evaluasi proses dan evaluasi hasil pada bimbingan kelompok strategi jitu belajar sesuai dengan gaya belajarku tempo hari. Pertama-tama marilah kita download terlebih dahulu. Setelah terdownload seperti ini, marilah kita buat hasil pengolahannya. Ini adalah LKPD, bimbingan kelompok strategi jitu belajar efektif sesuai dengan gaya belajar. Untuk melihat siswa siapa saja yang muncul, bisa kita pilih di sini. Misalnya keempat, dia akan langsung berubah secara otomatis. Balik lagi ke satu. Baik, mari kita lihat evaluasi prosesnya. Di sini kegiatan evaluasi proses dilakukan dengan dua cara, yakni dengan observasi dan pemberian angket kepada peserta didik. Dari hasil observasi didapatkan bahwa 5 peserta didik terkategori sangat aktif, 2 peserta didik terkategori aktif, dan 1 peserta didik agak pasif. Jika dilihat dari cara anggota berkelompok dalam berdiskusi, terdapat 5 peserta didik yang sudah sangat baik, dan 3 peserta didik terkategori baik. Jika dilihat dari angket evaluasi proses yang telah diisi oleh peserta didik, didapati bahwa 6 peserta didik mengatakan proses kegiatan bimbingan kelompok ini sudah sangat baik, dan 1 peserta didik mengatakan proses kegiatan ini sudah baik. Sekarang kita lihat evaluasi hasilnya. Jika dilihat dari angket evaluasi hasil yang diberikan kepada peserta didik, didapati bahwa 7 peserta didik menganggap kegiatan ini sangat baik, artinya sangat berdampak untuk dirinya, dan 1 peserta didik mengatakan kegiatan ini baik, artinya kegiatan ini berdampak pada dirinya dalam merancang strategi belajar yang efektif. Terima kasih.